sebelum kita memulai pelajaran, ayo dirapikan dulu barisannya. Kalau sudah rapi, siap, gerak. Salah ke kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya hari ini? Pagi, luar biasa. Wow, kalian punya semangat yang luar biasa ya untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin absen terlebih dahulu. Harapan Ibu semuanya masuk dan dalam keadaan yang sehat. Aira Mutia Hafiz, Alfian Nur Hakim, Amelia Ramadhani, Azahra Dia Salsabi Ramadhani, Banu Ibni Humam, Deko Tirto Gumelar, Dinda Kinanti Novarini, Galang Alamsyah, Jihan Silvana, Kalisa Nur Aini, Muhammad Fatah Nur Wahid, Ola Arta Ramadhani, Prio Aji Pangestu, Rizky Insan Kamil, Sania Kuroto Ayuni, Trinaufal Ajis, Yuliana Putri Teresia Tambunan. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu untuk mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelajaran kita hari ini dan belajar kita hari ini mendapatkan keberkahan. Ya, biasanya siapa? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya Amel. Sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan
lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Di sana hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan pretest dulu nih ya. Coba siapa yang masih ingat dengan bab materi kita di pertemuan sebelum sekarang ya, materi minggu kemarin ya. Ibu mau nanya ke salah satu orang di kelas ini, peserta didik nih. Pertanyaannya adalah, berikan contoh perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Coba, adakah yang bisa menjawab di lingkungan sekolah? Boleh. Datang dan pulang tepat waktu. Ya, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan berarti dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dan datang tepat waktu. Ya, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa saya malu untuk datang terlambat. Karena bila kita datang tepat waktu berarti kita sudah bisa memanage waktu dengan baik dan punya rasa disiplin. Ya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah menghargai nilai kesejahteraan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menganalisis sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir menyajikan hasil analisis peran dan tokoh pendiri negara pada proses perumusan pengesahan Perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, sebelum kita memulai di materi kita tentang materi kita perumusan perundang-undangan, kira-kira adakah yang mau bertanya nih sebelum kita memulai pelajaran? Coba, boleh Aira. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan dan disahkan oleh... Ya, kira-kira ada yang tahu disahkan dan ditetapkan oleh siapa? Ya, karena dulu belum ada presiden ya.
Ya, berarti ditetapkan oleh yang dikenal dengan nama PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Sekarang Ibu mau kasih motivasi kepada kalian. Ya, salah satunya adalah ada tayangan motivasi dari Bapak Presiden kita, pernah menjadi presiden di negara Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada bekerja dan jatuh. Jadi kalau saya butuh bekerja, saya mampu. Umur 80. Kalau ditanya, Abi, umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada berani. Saya mau coba berubah. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi saya itu. Itu motivasi. Yang penting motivasi ini. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Untuk dan masyarakat di bangsa ini. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan akan ada yang terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya kalau saya ini makmur, karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda akhirnya tinggi, tapi malas, tidak memiliki disiplin. Oke, yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang menjelang, dan Anda proses bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat sikap positif antara ilmu, agama, budaya, dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya ada. Masalah yang mahal dan terasa orang sekitar ikut menikmati itu kisah yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah nama ayah yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya, jadilah air yang jernih dan bermanfaat untuk orang. Ya, jadi manfaat kita belajar hari ini ya, tujuannya adalah kalian dapat menguraikan nilai semangat ya, peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan ya menyajikannya nanti ya, dengan harapan apa manfaatnya? Dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita dapat mengamalkannya ya dan dapat mewujudkannya di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ibu akan menyampaikan pemberian acuan untuk materi kita hari ini, yaitu kita akan belajar tentang peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ya, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambil keputusan. Terus nanti setelah kita belajar, Ibu akan memberikan kalian tes
formatif di akhir ya. Nanti setelah kita setelah belajar, terus Ibu menjelaskan materi, kalian juga nanti akan mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, kalian nanti presentasi dari kelompoknya, baru nanti kita ada tes formatif. Dan hari ini kita belajar dengan menggunakan metode model pembelajaran PBL atau yang dikenal dengan problem based learning. Bu, apa itu PBL? Model pembelajaran PBL itu apa? Yaitu model pembelajaran di mana ya siswa diharapkan dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, sekitar kalian. Untuk apa? Agar kalian dapat berpikir kritis ya dan mencari solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Tetapi bukan hanya PBL, karena PBL ini nanti Ibu modifikasi dengan TGT. Apalagi itu Bu TGT? TGT adalah Teams, Games, Turnamen. Jadi belajar kita hari ini mencoba untuk memberikan kalian semangat belajar ya, agar kamu punya antusias belajar yang luar biasa ya. Ibu akan memberikan materi PowerPoint. Ya, ini. Ya, peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Yang berikutnya, kita ada lambang negara kita yaitu burung Garuda dan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila. Ya, KD kita menganalisis kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuannya tadi mendeskripsikan peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menguraikan nilai semangat ya yang ditunjukkan para tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyajikan laporan hasil telaah peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini selanjutnya ada peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 45 skemanya ya. Dan ada peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ada nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ayo kita berpikir. Coba dari gambar yang ditunjukkan hari ini, suasana sidang ada 2 gambar. Yang pertama ada suasana sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan yang kedua ada suasana sidang MPR RI rapat paripurna pada tanggal 1 Oktober ya tahun 2014. Kira-kira nih Bu Siwi mau tanya, adakah yang bisa menguraikan untuk berpikir suasana sidang BPUPKI yang kedua dan bisa membedakannya dengan suasana sidang MPR RI? Kira-kira adakah? Ya, coba Kamil. Suasana sidang BPUPKI yang kedua berjalan dan saling damai dan saling menghormati. Iya. Kalau kata Kamil dilihat suasana sidang BPUPKI yang pertama itu lebih kelihatan hikmat, Bu. Terus damai dan ya, karena saling menghormati. Kalau yang kedua dari gambar udah kelihatan aja suasananya bagaimana. Coba ada yang bisa menjelaskan?
Ya, boleh. Sidang MPR RI berjalan dengan ricuh karena adanya perbedaan pendapat dan kurangnya rasa menghormati serta toleransi. Iya, kalau menurut Yuli itu kelihatan banget Bu, ricuh karena kurangnya menghormati dan punya sifat toleransi. Itulah pentingnya kita mempunyai sifat saling menghormati dan toleransi karena di Indonesia ini beraneka ragam ya. Ada kebinekaan ya, kita punya kebinekaan yang memang tidak bisa harus sama. Ya, pendapat orang pasti berbeda, argumen seseorang juga pasti berbeda. Karena itu kita belajar saling menghormati. Nggak bisa teman kamu harus sama dengan kamu pendapatnya. Kamu pengennya teman kamu harus mengikuti kamu, teman kamu juga pengennya kamu mengikuti dia, nggak bisa. Karena kita harus saling menghormati apapun keputusan seseorang. Dan tidak mungkin sama untuk kita. Ya, begitupun kita belajar bertoleransi. Ya, selanjutnya mari menjawab dari gambar suasana sidang BPUPKI. Tadi sudah dijawab sama Yuli dan Kamil. Kaitkan permasalahan tersebut dengan materi peran tokoh. Nah, ini yang akan nanti kita bahas. Ya, materi kita peran tokoh perumusan Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Ya, ini peran tokoh dulu. Ya, selanjutnya ini para pendiri negara dalam setiap pengambil keputusan harus penuh rasa tanggung. Jadilah orang yang bertanggung jawab. 1. 2. Kekeluargaan. Karena bahasa Indonesia terkenal dengan kekeluargaan bertoleransi. Terus berikutnya menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ya, selanjutnya. Nah, ini ada peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ada Insinyur Pak Soekarno. Ya, dengan nilai semangatnya, Pak Soekarno ini adalah kepemimpinan, nasionalisme, ya, rela berkorban untuk kepentingan bersama dan semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Terus pernyataan Indonesia merdeka menjadi salah satu bagian laporan sebagai ketua dalam persidangan BPUPKI. Terus yang kedua ada peran dari Dr. Rajiman Wedyodi. Adapun nilai semangatnya adalah apa ini? Kepemimpinan dalam mengarahkan seluruh anggota BPUPKI untuk bekerja sama sehingga menghasilkan rancangan dasar, undang-undang dasar dan penting dalam persiapan menyambut kemerdekaan Ya, yang berikutnya ada peran siapa? Ada Kiai Haji Wahid. Ya, Kiai Wahid Hasim. Terus ini beliau menunjukkan nilai semangat religius. Ya, terus ada dari Dr. Maria Ulfa Santoso. Ya, Mister. Terus ada nilai semangatnya yang ditunjukkan beliau adalah semangat memperjuangkan kepentingan rakyat dan layak dilindungi negara. Yang layak dilindungi negara. Dan peran tokoh perumus yang terakhir adalah Dr. Muhammad Hatta. Ini ada nilai semangatnya adalah pada tokoh ini atas kecerdasan, ketelitian, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Ya, ini nilai semangat tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini bisa kalian lihat. Selanjutnya, ya, ini kesimpulannya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari peran tokoh perumus.
Para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menunjukkan semangat yang perlu diteladani seperti kepemimpinan, religius, patriotisme, tanggung jawab, ya. Adanya beberapa upaya meneladani semangat tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya dengan tidak membuat atau menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Jadi jangan pernah menyebarkan berita hoax, berita bohong. Ya, karena bagaimanapun berita bohong atau berita hoax itu jangan sampai menyebar ke orang lain ya. Terus Ibu akan memberi materi tentang peran tokoh perumusan. Nah, kalau tadi belum sampai gambaran jelasnya ya. Nah, ini Halo, jumpa lagi dengan saya Fitriani dalam channel Dunia Ayu. Kali ini kita akan mempelajari Protokol Perumus Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Materi ini merupakan materi PPKN kelas 7 di semester 1. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita akan mempelajari siapa saja tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perannya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno dalam proses perumusan dasar negara sangat penting. Dia menjadi ketua Panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang sekarang ini dikenal dengan UUD 1945. Poin kedua adalah Dr. Soekarno Hatta. Peranan Dr. Soekarno Hatta dalam perumusan UUD 1945 adalah sebagai anggota dari Panitia kecil atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan dan menentukan isi dari Piagam Jakarta yang kemudian isi dari piagam tersebut dimuat dalam bagian dari UUD 1945 yaitu pada bagian yang keempat. Tokoh berikutnya adalah Mr. Ahmad Daniel. Dia masuk dalam Panitia 9 yang berdasarkan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945. Berikutnya ada Mr. Agus Cokrokusumo yang merupakan anggota Panitia 9 juga yang merancang pembukaan UUD 1945 di Dinas Perhubungan Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga di Nasional Biro Kerajaan. Selanjutnya adalah Abdul Kahar Musakir. Dia adalah tokoh yang menjadi salah satu tokoh Islam yang berbicara tentang Islam sebagai dasar negara. Bersama tokoh lain seperti Buya Hamka, Muhammad Natsir, Mr. Kasim Sudarmejo dari Masyumi, Kiai Haji Syekhul Zubri, Kiai Haji Masyur, Kiai Haji Muhammad Rasulullah, Pak PNU dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah Haji Agus Salim. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Haji Agus Salim termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam PKI. Ketika masa kemerdekaan, Haji Agus Salim dipercaya menjadi menteri dalam negeri pada kabinet Syahrir dan dia juga pernah ditunjuk sebagai menteri luar negeri dalam kabinet Hatta. Tokoh berikutnya adalah Kiai Haji Wahid Hashim. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim juga termasuk salah satu anggota Panitia 9 dalam PKI dan juga anggota PKI. Dia mempunyai peran penting dalam urusan dasar negara bersama dengan tokoh Islam lainnya, mengikuti adanya perubahan urusan sila pertama dari Pancasila. Kemudian tokoh berikutnya Ahmad Subarjo.
Hosel naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Sumarjo di rumah Laksamana. 89 pada kemana kamu bilang? Selesai. Aku udah bilang ke anak, Miss. Dia kan yang baru kabarnya. Agustus Pokoknya saya apa dari Mas itu. Karena kan saya nggak tahu gimana anakku. Aku suruh di bawah, Miss. Di depan musola yang sana, Miss. dalam PKI yang banyak memberikan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Himalaya, di luar Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI mendukung ide tersebut. Tokoh berikutnya, ya, yang sudah 9, ya. Oke, demikian peranan tokoh perumus UUD 1945 di bangsa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah melihat tadi ya peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita akan masuk ke kalian mengerjakan tugas dari Ibu dan Ibu akan membuat kelompok terlebih dahulu ya. Karena belum ada kelompoknya, Ibu tetapkan. Ibu akan membuat kelompok dalam satu kelas ini menjadi 6 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya. Jadi ada 6 kelompok ya. Ingat-ingat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ibu akan membagikan LKPD. Ya, ini LKPD kalian, lembar kerja peserta didik. LKPD-nya ini nanti ada ya kegiatan 1 mengamati gambar. Ada kegiatan 2 peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga kesimpulan dan refleksi ya. Jadi tiap-tiap kelompok nanti setelah kalian mengerjakan LKPD ini, terus nanti kalian Ibu kasih kesempatan untuk presentasi di depan ya. Siapa yang siap presentasi duluan nanti boleh mengajukan tangannya ya. Untuk bilang, Bu, saya kelompok saya sudah siap presentasi ya. Untuk angkat tangan. Ini Ibu berikan. Ya. Ya, LKPD yang sudah Ibu berikan, silahkan kalian kerjakan. Ya, nanti bila sudah selesai, dan kalian boleh mencarinya dari HP ya. Boleh lihat di HP kalian untuk cari tugas hari ini. Ya, di LKPD-nya, biar lebih memudahkan kalian. Lihat dari gambarnya, tadi dari materi yang sudah Ibu kasih, sudah Ibu berikan. Ya, monggo silahkan. Sambil kalian mengeluarkan HP-nya untuk kalian mencari jawabannya.
Ya, silahkan dikerjakan sesuai dengan dibagi-bagi untuk mengerjakannya dengan teman satu kelompoknya. Bagi-bagi tugasnya. Boleh dari panduan buku paket yang kalian miliki juga boleh. Ya, kelompok 1 ini tugasnya adalah kelompok 1 dan kelompok 2 ini peran dari Insinyur Soekarno dalam perumusan Undang-Undang Dasar 45. Kelompok 2 sama nih kelompok 1 kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4 ini peran Rajiman Wedyo di Ningrat ya. Terus kelompok 5 ini peran dari Wahid Hasyim. Ya, perannya Wahid Hasyim. Dan kelompok 6 peran Muhammad Hatta. Dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Dan kalian mencari juga peran dari yang sudah tadi kalian lihat dari tayangan video dan PowerPoint ya. Ya, kelompok 1 dan 2 peran dari Insinyur Soekarno. 3 dan 4 peran dari Rajiman Wedyo di Ningrat. Kelompok 5 peran dari Wahid Hasyim. Dan kelompok 6 peran dari Muhammad Hatta. Ya, kamu diskusikan dengan teman kelompoknya. Silahkan, selamat berdiskusi. Nanti yang sudah siap bisa langsung tampil. Kira-kira ada yang sudah siap belum? Oh, kelompok. Boleh, kelompok 1 sudah siap nih ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, boleh. Ya. Sebentar, nanti ada yang menanggapi ya. Dari kelompok 1 tampil, nanti dari kelompok 6, kelompok 5, 4, 3, dan 2, silahkan kalian boleh menanggapi dari penampilan temannya ya. Sebentar. Boleh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Sri Ningrum dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kami dari kelompok 1 yang merupakan saya, Dinda Sinaki Makarini dan teman saya.
Saya memang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai suasana sidang BPUPKI kedua dan suasana sidang MPR RI dan bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan dari sidang MPR RI dan kaitkan permasalahan tersebut dengan materi perang atau urusan UUD 1945. Ya, tokohnya kalau kelompok 1 dari Insinyur Soekarno ya. dalam gambar suasana sidang BPUPKI kedua dan suasana sidang MPR RI yang kalian simpulkan. Suasana sidang BPUPKI kedua sangat hikmat dan tentram, sedangkan suasana sidang MPR RI terasa runtuh karena kemungkinan perbedaan pendapat. Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dan gambar suasana sidang MPR RI rapat paripurna Oktober 2014. Yang pertama, mencari kesamaan. Yang kedua, menghadiri keputusan. Dan yang ketiga, mencoba memahami dan menerima. Dan kaitkan permasalahan tersebut dengan materi peran tokoh Insinyur Soekarno, nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Dan saya memberi kesempatan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Boleh. Ya, dari kelompok 5 ini. Silahkan yang mau ditanyakan kepada kelompok 1, apa yang mau ditanyakan? Saya Dina dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, apa pengertian dari nasionalisme dan patriotisme? Ya. Terima kasih Jihan untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya apa sih nih arti dari nasionalisme dan patriotisme? Boleh kelompok 1-nya berdiskusi terlebih dahulu. Oke, Jihan, izinkan kami jawab pertanyaan. Nasionalisme adalah bahasa kita yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Dan nasionalisme adalah apabila semangat kita serta kesetiaan Indonesia kepada tanah air. Ya, bagaimana? Jihan sudah bisa diterima jawabannya? Bisa, Bu. Ya. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Kira-kira masih ada kelompok yang lain yang ingin maju ke depan? Boleh lah ya. Sudah mulai semangat, sudah mulai panas, sudah mulai membara. Ya, boleh dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran tokoh rumus Undang-Undang NKRI 1945. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deka Tirta Gumelar. Nama saya Azhar Biasa Sabila Madani. Nama saya Samia Purakayu. Yang pertama ada bagaimana latar belakang tokoh penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakangnya adalah pada tahun 1945, tokoh bangsa Indonesia I.R. Soekarno dan Hatta telah menyusun
UUD 1945 pada sidang PPKI dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apa saja pemikiran tokoh pendiri negara mengenai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yaitu 1. Bentuk negara, 2. Pemimpin negara, 3. Pengaturan rakyat yang bermacam adat, budaya, dan agama, 4. Perekonomian, 5. Bahan, 6. Bendera, pendidikan, dan keamanan. Tiga, mengidentifikasi nilai-nilai semangat para kelompok rumus UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan, kerja keras, rendah hati, mengutamakan persatuan, rela berkorban, dan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Sekian dari kelompok kami. Kami izinkan jika ada yang bertanya. Boleh ya. Ya, dari kelompoknya Deko kelompok 4 ada yang ingin bertanya. Ternyata yang menanggapi ada dari kelompok 2. Silahkan. Saya Mulia Ramadhani dari kelompok 2 ingin menanyakan. Menurut kelompok 4, sikap meneladani semangat tokoh pendiri perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di zaman sekarang itu bagaimana? Sikap meneladani ya. Di zaman sekarang bagaimana? Komunikasinya izinkan kelompok kami untuk berdiskusi dahulu. Boleh. Diskusi dulu dengan kelompoknya. Ya, nyalain. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Menurut kelompok kami, cara meneladani semangat perjuangan yaitu 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Semangat dan rela berkorban dari bangsa negara. 3. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, ada lagi yang ingin tampil ke depan? Kelompok 5 sudah? Boleh. Kelompok 1 sudah? Ternyata masih ada yang penasaran ya dan ingin mencoba presentasi. Silahkan dari kelompok 3 ini dengan 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tes. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denoval Aziz. Saya Rizky Kamil. Saya Yonamudi Hafiz. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kegiatan ketiga yaitu refleksi dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya.
Satu, berupaya meneladani semangat atau pendiri UUD RI tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. A. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan, contohnya pantang menyerah. B. Memiliki kesadaran untuk mematuhi dan menaati hukum, contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. C. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, contohnya membiasakan membuang sampah pada tempatnya. 2. Apa akibat tidak adanya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bangsa dan negara Indonesia? Tidak adanya UUD 1945 tentu akan berdampak buruk pada Indonesia sebagai sebuah negara. UUD adalah dasar hukum di Indonesia. Tanpanya UUD, maka 1. Indonesia akan terpecah belah. 2. Ada banyak kerusuhan. 3. Pemerintah jadi tidak adil. 4. Ada banyak kejahatan. Terima kasih, mungkin itu saja hasil pengamatan dari kelompok kami. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Boleh yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana cara mengatasi suasana yang ricuh karena perbedaan pendapat? Ya, bagaimana cara mengatasi suasana yang ricuh karena adanya perbedaan pendapat? Terima kasih untuk Anissa dari kelompok 6. Berikan pertanyaan ke kelompok kami, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Jadi kelompok 3 mau diskusi dulu ya. Ya, ditunggu ya kelompok 6. Jawaban dari kelompok 3 bagaimana? Baik, untuk kelompok 6 kami bisa menjawab. Mencari pemahaman yang lebih baik, fokus pada tujuan bersama, dan berdiskusi dengan hangat yang dapat membantu mencapai pemecahan masalah atau kesepakatan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 3 dan kelompok 6 yang sudah berani untuk bertanya dan sudah mau menampilkan hasil diskusi dari kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Ya, kelompok 3 duduk dulu. Kita lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya adalah setelah kita menyajikan hasil LKPD dan diskusi kalian, ya, berarti tiba waktunya kita menggunakan modifikasi TGT kita, yaitu bermain tim games turnamen. Coba Ibu kasih dalam bentuk hitungan ketiga, kira-kira sudah bisa belum memaparkannya di papan tulis? Yuk sama-sama kita menyanyi lagu. Ya 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap selama hayat masih di kadung badan, kita tetap setia. Indonesia kita tetap setia. Oke. Ya, negara Indonesia. Kelompok yang sudah selesai, kelompok 5, keren. Dilanjut sama kelompok 4 juga, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Good job. Dilanjut sama kelompok, wow, kelompok 3 juga hebat. Ya, kalian luar biasa hari ini. Ini kelompok 1 kenapa lama sekali dengan kelompok 2? Oh, ternyata kelompok 1 sama kelompok 2 juga sudah
punya semangat yang luar biasa. Ya. Bagaimana hari ini, masih semangat? Kurang semangat. Sekali lagi, bagaimana, masih semangat? Wow, ya semangatnya selalu pagi ya. Ya, ini kelompok 1 sudah oke. Kelompok 2 juga sudah, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Keren sekali, kita beri tepuk tangannya sekali lagi. Nah, buat hari ini ya, dan sudah kira-kira Ibu mau, adakah yang mau mencoba untuk mengambil dari yang sudah kalian pasang di depan? Ya, permainannya ayo boleh dimulai. Kira-kira dari ini, ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, adakah yang mau mencoba untuk ke depan? Kira-kira yang memulai permainan siapa nih yang mau mencoba memulai dulu? Boleh. Banu boleh. Ya, Banu punya semangat. Ya, kira-kira mau ngambil kelompoknya siapa nih, Banu nih? Ya, dan kelompok yang Banu ambil harus siap-siap untuk menjawab juga. Ya, boleh. Saya ngambil di kelompok 5. Kelompok 5. Ya, siap-siap. Jadi saya ingin bertanya, apa yang maksud dengan cinta tanah air? Ya, apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Sambut, menyambut, boleh? Kira-kira kelompok 5 sudah siap ini, ya? Menjawab pertanyaannya, cinta tanah air adalah perasaan kebanggaan, rasa memiliki, dan menghargai pada bangsa Indonesia. Ya, bagaimana rasa bangga? Intinya cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, seperti itu. Ya, bagaimana? Oke, boleh ya. Beri tepuk tangan untuk Banu dan Prio Aji. Ya, boleh. Ya, selanjutnya. Oke, ditempel. Sip. Ya, ada lagi selain Banu yang mau ke depan? Ya, boleh, silakan. Ya, Sania mencoba dari kelompok 4. Tadi kelompok 2 dengan kelompok 5. Ya, tadi. Oke. Ya, kotak sekarang yang bulat. Kelompok berapa? Punyanya kelompok berapa? Punyanya kelompok 1. Iya. Pengertian dari disiplin apa? Pengertian dari disiplin itu apa sih? Coba kelompok 1. Ya, disambut sama Mas Patan. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap dan perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Ya, sikap yang taat dan patuh. Sudahkah kita disiplin hari ini? Sudah, Bu. Ya, dengan cara apa? Tidak datang terlambat. Ya, boleh. Silahkan ditempel dari kelompok 1. Oke, beri aplaus untuk Sania dan ya, motivasi kalian semakin meningkat. Sudah 2 tim. Adakah masih yang ingin mencoba ke depan? Boleh. Sebentar, ini Kalisa punya rasa penasaran. Mau ngambil punya siapa nih Kalisa? Ya, punya kelompok 3. Siap-siap kelompok 3. Coba sebentar. Tes. Ya. Pengertian dari loyalitas. Pengertian dari loyalitas. Ya, sebentar. Akan dijawab sama Aira. Apa sih itu loyalitas? Loyalitas adalah kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang dimiliki atau ditunjukkan kepada orang lain. Ya, jadi adalah
Apa tadi? Loyalitas? Kesetiaan yang ditunjukkan kepada orang lain. Bagaimana? Boleh katanya ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk motivasi belajarnya hari ini. Silahkan dari kelompok tadi terakhir, tadi Yuli sudah terlanjur. Boleh ke depan ambil, karena kayaknya Yuli masih penasaran mau ambil kelompok berapa nih. Ada yang belum sama sekali dijamah nih kelompoknya nih. Boleh. Oke, warna orange dari kelompok 4. Siap-siap. Apa pengertian dari teliti? Ya, kelompok 4. Apa sih pengertian dari teliti menurut kelompok 4 nih? Siapa yang mau jawab? Iya, yang mau jawab Azahra. Teliti adalah sikap cermat saat melakukan sesuatu. Ya, sikap cermat dalam melakukan sesuatu. Bagaimana? Iya, sekali lagi kita bertepuk tangan yang luar biasa untuk hari ini. Ya, ternyata kalian, wow, hebat ya. Pembelajaran kita hari ini luar biasa. Kalian punya semangat yang luar biasa ya. Ibu nggak menyangka kalau ternyata, ya tapi ada Bu yang belum sama sekali ya. Nggak apa-apa ya, kelompok 2 belum tersentuh sama sekali. Ya, sama kelompok berapa nih yang belum? Sama kelompok 6 ya, tidak apa-apa, mungkin belum menarik ya. Dan kata kelompok 2 alhamdulillah. Kata kelompok 6 juga yes. Jadi kita tidak perlu menjawab ya. HP-nya boleh dikeluarkan. Sudah semuanya dikeluarkan? Ya. Ibu akan memberikan tes formatif hari ini. Ibu kirim tes formatifnya ke grup WA ya. Dikerjakan sebaik-baiknya. Ibu memberikan tes formatifnya lewat Google Form ya. Oke. Sudah Ibu kirim? Ibu kasih waktu kurang lebih 7 menit untuk kalian mengerjakan. Tidak diskusi dengan teman satu kelompoknya dan tidak berdiskusi dengan temannya ya. Dalam hitungan ketiga, selamat mengerjakan. 1, 2, 3. Silahkan kalian mengerjakan tes formatifnya. Dan Ibu juga kirim untuk refleksi penilaian hari ini ya. Sama-sama dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian isi tes formatifnya. Ya, Ibu memberikan tes formatifnya dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian kerjakan. Tidak melihat temannya, tidak berdiskusi juga dengan temannya.
Sudah belum? Oke, kalau sudah, ya, Bu akan melanjutkan. Kalau sudah selesai, ya, dari pemaparan materi kita hari ini, tadi peran, perumusan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan nilai semangatnya. Coba Ibu ingin dari satu kelas ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan dari kita belajar hari ini? Boleh, ada Azahra yang masih semangat? Ya. Beberapa komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai berikut. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, memiliki semangat juang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bersedia mengorbankan diri pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah mempunyai rasa mementingkan kepentingan untuk negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Maka kita tidak boleh punya sifat egois, tidak boleh punya sifat emosional yang tinggi ya, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa kita harus selalu mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan umum untuk kepentingan daripada kepentingan diri sendiri. Setelah kesimpulan, Ibu ingin ya melakukan refleksi nih. Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pagi. Luar biasa. Ya, menyenangkan tidak pelajaran Ibu hari ini? Ya, sangat menyenangkan ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang tidak? Ya, terus ternyata belajar pendidikan kewarganegaraan membosankan apa tidak? Ya. Terus semoga kita belajarnya selalu semangat ya. Semangat, tetap semangat ya. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin bertanya ya. Nih, Ibu coba. Sebelum Ibu bertanya, kira-kira adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh, Ola, sebentar. Izin bertanya, Bu Sri. Ya. Pada hakikatnya suatu konstitusi berisi. Ya, pada hakikatnya konstitusi itu berisi apa sih, Bu? Ya, hakikatnya